Apakah Anda ada sakit di lutut ketika jogging atau berlari? Jika iya, tonton video ini lebih lanjut karena saya akan menjelaskan fenomena sakit di lutut ketika jogging atau berlari dan akan memberitahukan gerakan-gerakan rehabilitasinya ya. What is going on semua? Welcome back to the Indo Physio. Di video ini saya akan membahas fenomena rasa sakit di lutut ketika sedang jogging atau berlari ya. Pertama-tama saya ingin membedakan cedera lutut menjadi dua, menjadi cedera traumatik atau cedera atraumatik. Cedera traumatik adalah cedera di lutut di mana terjadi kecelakaan atau terjatuh dan lututnya langsung sakit ya. Kalau atraumatik itu nggak ada kecelakaan, nggak ada terjatuh, tapi lama-kelamaan makin sakit, dan makin sakit. Nah, sekarang jika cedera Anda adalah traumatik, Anda ada jatuh, lututnya langsung sakit, saya menyarankan Anda untuk dicek terlebih dahulu ke fisioterapis atau ke dokter terdekat. Karena di video ini saya akan menjelaskan gerakan rehabilitasinya untuk cedera lutut ketika lari yang atraumatik. Jadi maksudnya nggak ada kecelakaan, nggak ada jatuh, nggak ada gimana, tapi kok lama-kelamaan lututnya makin sakit. Jika ini adalah Anda, tonton lebih lanjut ya. Kebanyakan sakit di lutut ketika berlari tanpa terjadinya trauma atau atraumatik itu disebabkan karena otot paha Anda yang menerima beban yang berlebih ketika Anda jogging atau berlari. Ketika bebannya terlalu berat, ototnya kaget, yang terjadi adalah lututnya bakal bengkak, bakal sakit, dan bakal sulit digerakkan. Nah, biasanya cederanya itu seperti ini. Anda nggak pernah lari, Anda jarang lari, terus langsung tiba-tiba lari intens selama seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu, intens hajar terus, lama-kelamaan sakit. Nah, kalau kayak gini kan ototnya kaget akibat intensitas yang terlalu besar. Tidak cukup waktu recovery, makanya dia bengkak dan sakit. Maka dari itu, hal pertama yang harus Anda ingat dalam proses rehabilitasinya adalah jangan maksa dan jangan bikin lututnya kaget. Kalian boleh tetap berlari, boleh tetap jogging, tapi pastikan jangan sampai sakit ketika ngelakuin dan setelah ngelakuin. Kalau ketika ngelakuin atau setelah lakuinnya sakit, berarti intensitas lari dan jogging yang Anda lakukan itu terlalu besar ya. Jadi ingat, saya nggak melarang Anda untuk lari, untuk jogging. Lari atau jogging itu boleh selama tidak menimbulkan rasa sakit ketika ngelakuin dan setelah ngelakuin. Maka dari itu, kecepatan lari dan lama larinya itu kalian mesti atur sesuai dengan kondisi dan kekuatan lutut kalian masing-masing ya. Misal, kalau Anda lari 10 kilo, lututnya sakit. Ya, kalau begitu, lari 7 kilo dulu aja, mungkin lututnya nggak sakit. Atau, biasanya Anda kalau lari 30 menit, lututnya sakit. Kalau seperti itu, larinya 20 menit dulu aja, lalu istirahat. Oke, jadi yang pertama masih boleh lari, tapi pastikan diatur sesuai dengan kemampuan Anda tanpa menyebabkan rasa sakit. Setelah volume dan lama larinya udah diatur nih, nggak membebani lutut, untuk rehabilitasinya yang paling optimal adalah menguatkan otot pantat Anda. Ketika otot pantat Anda semakin kuat, beban yang diterima oleh otot paha dan lutut Anda akan berkurang, sehingga rasa sakit dan cedera pun akan berkurang ya. Maka dari itu, semua gerakan yang saya contohkan di video ini itu berfungsi untuk melatih otot pantat Anda dan Anda harus merasakan kontraksinya di otot pantat. Ketika ngelakuin semua gerakannya, pastikan otot pantat Anda yang kencang karena ketika otot pantatnya kencang, otot pantatnya lebih aktif, dia bisa mengurangi beban yang diterima oleh lututnya ya. Oke, berikut adalah gerakan-gerakan rehabilitasinya. Gerakan pertama merupakan gerakan half climb yang berfungsi untuk mengaktifkan otot pantat ya. Jadi kita mau tiduran tengkurap agak miring seperti di video ini, tekuk lututnya dan buka sedikit lututnya ke atas. Jadi bukanya nggak usah gede-gede banget, tapi cukup sedikit aja dan pastiin berasa aktif dan kencang di otot pantatnya. Kita mau ngelakuin ini 8-12 repetisi diulangi 2-3 set di masing-masing kaki ya. Sekali lagi, pastiin berasanya di pantat, bukan di paha atau di pinggang ya. Gerakan kedua adalah gerakan side lying hip abduction yang berfungsi untuk mengaktifkan otot pantat ya. Jadi gerakan pertama dan kedua ini dilakukan di posisi tiduran supaya lebih gampang dalam mengisolasi otot pantatnya. Ketika ngelakuin ini, naiknya nggak usah tinggi-tinggi dan pastiin telapak kaki selalu menghadap ke depan. Ingat berasanya di pantat bukan di paha ya. Lakukan 8-12 repetisi di masing-masing kaki, 2-3 set.
Gerakan berikutnya adalah gerakan hip scooter yang berfungsi untuk mengaktifkan otot pantatnya juga ya. Jadi sekarang kita pindah ke posisi berdiri yang lebih sulit. Jadi kita ingin balancing di satu kaki, dan di satu kakinya lagi kita ingin maju mundur seperti di video ini. Jadi mestinya ketika ngelakuin ini, Anda berasa di otot pantat kaki yang diem, bukan di kaki yang bergerak. Ketika dilakukan dengan benar, mestinya berasanya di pantat kaki yang diem. Kalau Anda ngelakuinnya salah, itu berasanya bakal di paha atau di lutut. Jadi kalau Anda berasanya di paha atau di lutut, salah. Mestinya di pantat ini, di bagian yang saya tunjuk ini ya. Lakukan 8-12 repetisi di masing-masing kaki, 2-3 set. Gerakan berikut adalah gerakan single leg squat. Gerakan ini udah lumayan sulit ya. Jadi pastiin ketika Anda mau ngelakuin atau mau nyoba gerakan ini, gerakan-gerakan sebelumnya udah lancar dan lututnya udah nggak sakit ya. Kalau lututnya masih sakit, cukup lakukan 3 gerakan pertama tadi ya. Ini lebih untuk pencegahan. Jadi Anda mau turun ke posisi squat, tekuk lututnya sedikit, nggak usah jauh-jauh, dan pastiin otot pantat kaki yang diam itu berasa terus ya. Kita mau ulangi 8-12 repetisi, 2-3 set. Nah, kita coba dari angle lain, bisa kalian lihat. Jadi turunnya itu sedikit doang aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting Anda menjaga stabilitas pantatnya dan lututnya nggak sakit ya. Ketika dilakuin dengan benar, berasanya di paha dan di pantat ya. Kalau berasanya cuma di paha doang atau bahkan di lutut, berarti Anda belum siap atau tekniknya salah. Kalau Anda udah bisa, udah lancar ngelakuin semua exercise sebelumnya ini, sekarang tinggal aplikasinya. Artinya, di setiap tapakan Anda ketika berlari, saya mau Anda mencoba untuk merasakan kontraksi otot pantatnya. Jadi dicoba pelan-pelan rehabilitasi setiap napak berasa di otot pantatnya. Ketika kita rajin melakukan semua gerakan-gerakan rehabilitasi ini, otot pantat Anda akan menjadi lebih aktif dan lebih kuat, sehingga nantinya ketika lari, itu otomatis kenanya ke pantat, bukan ke paha dan ke lututnya. Sekarang kita mau mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari ke dalam larinya. Di sini saya melakukan running drill pertama, di mana saya berdiri di satu kaki, kemudian maju mundur kayak mau lari, diulangi 5-8 repetisi, dan kemudian ganti maju ke depan ya. Ketika ngelakuin gerakan ini, seharusnya Anda berasa di otot pantat kaki yang diamnya bekerja. Kalau Anda berasanya cuma di paha atau di lutut, berarti Anda melakukannya dengan salah. Karena mestinya yang menahan bebannya itu adalah otot pantatnya ya. Diulangi 6-8 repetisi masing-masing kaki, 1-2 set. Nah, setelah udah lancar yang tadi, kita ke running drill kedua. Jadi kita kayak mau lari slow motion, tapi setiap napak itu Anda mestinya berasa di otot pantatnya. Sekali lagi, setiap step, setiap tapakan, Anda berasa di otot pantatnya. Kita ingin ngelakuin 8-10 repetisi, 1-2 set. Kalau udah lancar, sekarang kita bisa mempercepat jogging atau steppingnya. Ingat, di tiap tapakan, Anda mesti berasa di otot pantatnya. Jadi, dengan latihan-latihan ini, kita ingin badannya terbiasa untuk merasakan atau mengaktifasi otot pantat di setiap tapakan, supaya lutut atau paha tidak terbebani ketika lari. Jadi nantinya ketika jogging atau lari itu nggak usah mikir, hopefully dengan latihannya dilakuin terus, badannya udah kebiasa, sehingga pas larinya nanti Anda nggak usah mikir, pantatnya udah berasa ya. Nah, jadi mari saya simpulkan solusi cedera lutut ketika jogging atau berlari. Pertama tentunya Anda harus mengatur volume dan lama larinya, pastikan tidak menyebabkan sakit. Dan yang kedua, Anda harus rajin melakukan aktivasi dan menguatkan otot pantat supaya beban yang diterima lutut dan paha ketika berlari itu berkurang ya. Oke, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Okay? Thank you guys.